Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya berada di Meikarta. Kenapa saya berada di sini? Jadi saya diundang oleh Dunlop ke peluncuran ban terbaru mereka, yaitu SP Sport LM705. Nah, kebetulan karena saya juga lagi mencari-cari ban untuk dipasangkan ke Alphard saya. Dan SP Sport LM705 ini, itu dia tuh penerus dari LM704. Dan line up LM itu memang lebih ke arah kenyamanan, keheningan. Nah, kebetulan itu ban yang saya cari. Dan hari ini itu kita akan melakukan sebuah feeling test, mencoba ban SP Sport LM705 ini dan juga dibandingkan dengan kompetitornya yang sekarang ada di pasaran. Jadi saya bisa menilai lebih jelas bagaimana performa Dunlop SP Sport LM705 ini. Dan saya harus beritahu ke Anda bahwa tidak ada intervensi apapun di video ini. Apa yang Anda lihat adalah benar apa yang saya rasakan di feeling test. Jadi akan ada 3 tes yang dilakukan hari ini, yaitu tes kebisingan, tes kenyamanan, dan tes stability. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh test driver yang didatangkan langsung dari Jepang oleh Dunlop, Sakamoto-san. Konnichiwa, Sakamoto-san. Konnichiwa, Ya. Sakamoto-san akan memandu saya melewati semua obstacle atau tes yang dilakukan hari ini. Pertama, beliau akan mengemudikan mobil dan saya akan duduk di belakang. Kita akan pakai Camry yang menggunakan ban kompetitor. Shall we go now? Let's go. Kapan lagi disupirin dan saya duduk di belakang seperti tuan? Tapi enggak, ini untuk mencoba kenyamanan. Oke, bentar lagi kita jalan. Oke, pertama ini adalah tes kenyamanan. Jadi kita melewati grid line atau garis kejut yang biasa ada di jalan tol. Kemudian kita lewat aspal yang kasar. Oke, saya rasakan dulu ban kompetitor ini. Oke, ini aspalnya kasar, kemudian kita melewati garis kejut lagi. Nah, habis itu kita berputar balik dan melewati garis kejut yang lebih ekstrim karena terbuat dari karet setebal 1 cm dan lebarnya 30 cm untuk melihat ketika ban itu melewati kejutan-kejutan di jalan. Oke, stop please Mr. Sakamoto. Nah, itu adalah tes kenyamanan. Selanjutnya kita akan masuk ke tes kebisingan. Jadi kita akan melewati jalan dengan kontur konkrit atau beton dan saya akan ukur desibelnya. Kita akan berjalan 40 km per jam. Oke. Stop please. Oke. Jadi saya sudah ukur desibelnya melalui aplikasi dan desibel yang dihasilkan ini adalah, Anda bisa lihat saya sudah screenshot tadi, oleh ban kompetitor ini. Maksimum 88,4 desibel dan average-nya adalah 84,7 desibel. Ini saya simpan, nanti kita bandingkan dengan menggunakan Dunlop SP Sport LM705. Let's go, Sakamoto-san. Nah, berikutnya ini yang menarik adalah tes stability. Karena akan melibatkan kecepatan tinggi dan manuver. Oke, ini seperti lintasan drag race. Oh, gaspol dia. Sampai kecepatan 100. Oke, kemudian dia berpindah jalur secara gentle. Nah, ini seperti kayak pindah jalur di jalan tol atau kalau menghindar dari sesuatu. Oke, agak goyang dikit. Sekarang kita akan balik melewati jalur yang sama, tapi ini akan melakukan perpindahan jalur secara ekstrim, alias lane change. Kalau di luar negeri namanya Mustang. Sekarang kecepatannya 80 km per jam. Wuhu!
bener-bener ekstrim. Itu tadi agak banyak pergeserannya karena bener-bener ekstrim di belokannya. Nah, sekarang saatnya kita pindah ke mobil yang menggunakan Dunlop nih, SP Sport LM705. Nah, tadi kita udah mencoba Camry dengan ban kompetitor. Sekarang kita akan coba Camry dengan ban Dunlop SP Sport LM705 dan membandingkan rasanya. Let's go, Sakamoto-san. Sekarang kita naik Camry 2.5V yang menggunakan ban Dunlop SP Sport LM705. Kita rasakan bedanya. Oke, sekarang kita akan coba. Go! Tes kenyamanan melewati garis kejut. Terasa lebih sedikit getaran yang masuk, tapi ini memang masih yang halus. Oke, sekarang di aspal kasar. Terasa lebih teredam getaran dari jalannya itu. Oke, sekarang kita akan melewati rubber sheet yang tebalnya 1 cm, panjangnya 30 cm, dan di situ lebih keras lagi guncangannya mestinya. Iya, lebih halus terasanya. Oke, please stop, Sakamoto-san. Nah, sekarang ini pengujian yang paling terukur. Kita akan noise test, tes kebisingan. Dan saya akan ukur lagi dengan decibel meter ini. Saya akan reset. Oke, stop please. Oke, tadi saya diam dulu karena itu ada tes kebisingan. Sekarang saya akan perlihatkan ke Anda hasilnya. Oke, memang menggunakan peranti iPhone ini mungkin bukan angka yang paling presisi, tapi setidaknya dia bisa untuk perbandingan, karena kalau dia mendeteksi suara yang lebih keras, dia akan menunjukkan desibel yang lebih keras. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ke Anda. Oke, ban kompetitor mencatat maksimum 88,4 desibel dan average-nya 84,7 desibel. Sedangkan ban Dunlop SP Sport LM705 maksimalnya hanya 86,9 desibel. Artinya 1,5 desibel lebih hening bannya, serta average-nya 83,4 desibel. Ini angka, nggak bisa bohong. Let's go. Sekarang kita akan ke tes stability. Nah, ini yang menarik. Oke, kita akan lari 100 km per jam dan akan melakukan perpindahan jalur. Ini terasa lebih mencengkram dan lebih stabil mobilnya, lebih terkontrol rasanya. Oke, sekarang kita akan yang lebih ekstrim lagi, lane change test. Tadi bisa lihat sendiri kan sebelumnya tuh bergesernya banyak sekali. Kita lihat yang ini kecepatannya sama 80, jalurnya sama. Pergeserannya lebih sedikit, definitely lebih sedikit. Artinya ban ini dia lebih nyaman, lebih meredam guncangan, kemudian lebih hening, dan di stability-nya dia lebih baik. Saya pengen tahu kenapa bisa begitu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Dan saya akan coba nyetir sendiri untuk merasakan bagaimana rasanya di balik kemudi. Nah, tadi saya sudah merasakan bagaimana perbedaan kedua ban ini, tapi dari bangku belakang. Nah, sekarang saya diizinkan untuk membawa sendiri untuk merasakan impresinya langsung bagaimana perbedaan kedua ban itu di mobil yang sama. Pertama kita pakai ban kompetitor dulu. Oke, sekarang saya sudah berada di Camry. Saya diizinkan untuk menyetir sendiri dan menggunakan Camry yang memakai ban kompetitor. Oke, pertama lewat garis kejut dulu. Iya, di depan juga. Walaupun garis kejutnya sangat halus, tetap ada rasa yang masuk ke dalam kabin mobil. Sekarang lewat aspal kasar.
Ya, sama ada sedikit getaran yang masuk. Dan sekarang kita akan coba yang melewati rubber. Rubber ini tingginya 1 cm. Saya akan berjalan 40 km per jam. Ya, terasa di kabin dan ada sedikit getaran juga di komponen mobil karena getarannya. Sekarang noise test di 40 km per jam. Ada dengungan desiran ban yang terdengar juga setiap kali ada perpindahan betonnya itu lebih terdengar dibandingkan yang pakai Dunlop. Tadi saya di belakang juga sama experience-nya. Nah sekarang saya akan coba yang paling menarik, yang high speed ini, tes stability. Saya akan lari 100 km per jam. Sudah jalur. Ada itu belakang mobil itu rasanya mau bergeser. Padahal sebenarnya saya nggak terlalu ekstrim untuk memindahkan jalur dari mobil ini. Gerakan setirnya tidak terlalu ekstrim. Sekarang saya akan manuver yang ekstrim dengan kecepatan 80 km per jam tapi dengan tikungan yang lebih patah. Wow. Itu mobil tuh mestinya udah hampir melintir. Untung ada sistem stability control dari mobil ini jadi dijaga, tapi bannya itu bergesernya lumayan banyak. Sebenarnya itu wajar karena ini ban yang dipakai, ban kompetitor yang dipakai ini memang untuk kenyamanan, dan biasanya kenyamanan itu mengorbankan handling. Nah oke, sekarang saatnya saya pindah ke Camry yang menggunakan ban Dunlop SP Sport LM 705. Oke, Dunlop SP Sport LM 705 di mobil ini saya sudah merasakan tadi di belakang, tapi sekarang saya pengen merasakan impresi menyetirnya, terutama nanti yang di high speednya. Go. Ini di garis kejutan yang pertama nih emang getarannya tuh hampir nggak kerasa loh masuk ke dalam mobil. Di aspal kasar, iya lebih sedikit getarannya. Baik suara yang masuk maupun getaran vibrasi yang terjadi di dalam mobil. Nah sekarang kita akan lewatin rubber. Tadi itu di kecepatan 40, sekarang saya tambah dikit 42. 40 aja deh, sama. Ya. Mungkin nggak terlalu signifikan, tapi yes, lebih sedikit yang masuk ke dalam. Sekarang noise test. Noise test saya nggak mungkin mengoperasikan dB meter, tapi tadi udah ada hasilnya. Sekarang yang kita dengar aja. Ya ini halus banget bannya itu, padahal ini permukaannya kasar. Nah tadi kalau Anda lihat perbedaannya di kecepatan 40 km per jam itu 1,5 desibel. 1,5 mungkin kedengarannya kecil, tapi buat di desibel, nambah 1 desibel aja tuh cukup signifikan. Apalagi ketika kita berbicara keheningan mobil. Karena desibel itu seingat saya ya, ngitungnya itu pakai log. Log itu artinya kelipatan 10. Artinya secara kasar kalau ada 10 sumber suara yang desibelnya sama, 10 suara itu digabungin jadi satu berdekatan, itu cuma nambah 1 desibel. Jadi 1 desibel pun memberikan perbedaan yang cukup terasa ke kuping, apalagi di environment atau di lingkungan yang tenang seperti di dalam mobil ini. Terasa cukup signifikan untuk yang
noise-nya itu dibandingkan kompetitornya. Oke, sekarang kita lihat high speed. Karena saya bilang bahwa ban yang nyaman, ban yang hening, biasanya secara stabilitasnya dia justru menurun. Loh, ini presisi sekali. Tetap ada pergeseran dikit karena tadi saya lumayan ekstrim, mestinya di exercise yang tidak terlalu ekstrim. Tapi mobil tuh lebih terkontrol dan pergeseran ban tuh sangat minimal. Oke, sekarang saya coba yang ekstrim, yang tadi hampir melintir mobilnya. Saya akan lari 80. Ini Anda bisa dengar kan? Itu kecepatannya sama, tikungannya sama, tapi bisa dilalui dengan lebih mencengkram, lebih stabil, lebih confidence kita melewati jalan tersebut. Dan setir saya tadi udah dicoba ekstrim gitu, mobil pun tidak bergeser. Ada pergeseran sedikit, wajar karena manuvernya ekstrim, tapi jauh lebih confidence membawa mobil dengan ban Dunlop ini melewati lane change test tadi. Artinya ban ini lebih nyaman, lebih hening, tapi memberikan stabilitas yang lebih baik. Bagaimana bisa? Saya harus cari tahu. Oke, saya sudah melakukan pengetesan dan luar biasa kualitas dari bannya. Saya kasih tahu sedikit mengenai bagaimana pabrikan ban itu mendesain sebuah ban. Biasanya ketika mereka mendapatkan sesuatu, mereka akan kehilangan sesuatu. Sebagai contoh, kalau mereka ingin mendesain ban yang sangat mencengkram, biasanya mereka akan mengorbankan unsur kenyamanan, unsur keheningan, jadi bannya lebih berisik, lebih tidak nyaman, begitu juga dengan sebaliknya. Lantas, kenapa Dunlop SP Sport LM705 ini dibandingkan dengan kompetitornya, dia bisa lebih nyaman, lebih hening, dan pengendaliannya lebih bagus? Jawabannya adalah teknologi. Teknologi yang memungkinkan semua itu, apalagi SP Sport LM705 ini di kelasnya merupakan produk yang terkini, artinya menggunakan teknologi paling baru. Serta dalam mendesain produk Dunlop itu tidak pernah main-main. Dunlop salah satu pabrikan ban tertua di dunia. Dia sudah dari tahun 1890 mendesain ban, jadi mereka tahu betul bagaimana menciptakan teknologi yang baik untuk ban. Dan filosofi yang mereka adopsi kini adalah filosofi shinobi. Jadi shinobi itu ninja, seperti ninja di Jepang. Dan bagaimana Dunlop memakai filosofi itu untuk membuat ban yang bisa membuat mobil bergerak seperti ninja. Sangat mencengkram, lincah, tapi sangat hening. Nah, itulah yang mereka buat di produk-produk mereka, termasuk SP Sport LM705 ini. Bahkan saya sudah berniat untuk mengganti ban Alphard saya dengan Dunlop SP Sport LM705. Nanti saya akan beritahukan juga ke Anda bagaimana rasanya setelah dipakai dalam jangka yang panjang. Tapi sekarang sekian dulu vlog ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak mengenai produk-produk Dunlop, silakan follow Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.